Sekarang kita lihat bab 51. Menyelewengkan nama-nama Allah. Ini tentang pelajaran Asmaul Husna. Kita lihat. Menyelewengkan nama-nama Allah. Allah Ta'ala berfirman, walillahi al-asma'ul husna fa'ad'uhu biha wadaru alladhina yu'hiduna fi asma'ihi sayudjauna wa makanu ya'malun. Yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang terbaik, maka berdoalah dengan nama tersebut. Apa yang dimaksudkan Asmaul Husna? Catat, Asmaul Husna adalah nama terbaik. Nama terbaik dan tersempurna, dan yang paling sempurna, yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada yang mengalahkan nama ini. Ada yang disebut dermawan, Allah lebih dermawan lagi daripada itu. Ada yang disebut pengasih, namun Allah maha pengasih lebih daripada itu. Ada yang besar, Allah lebih lagi besar daripada itu. Ada yang tinggi tempatnya, Allah lebih tinggi lagi daripada itu. Itu namanya Asmaul Husna. Terus dilihat di sini, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Berarti di sini perintahnya, Allah punya Asmaul Husna, bertawasullah dengan Asmaul Husna, disuruh tawasulan. Ayat ini disuruh apa? Tawasulan dengan Asmaul Husna. Jadikan perantara, kalau mau berdoa, jadikan Asmaul Husna sebagai perantara. Dan kalau ini dijadikan untuk perantara dalam berdoa, maka tidak cukup dengan bentuknya zikir di sini. Karena ada yang mengada-ngada dalam hal ini, dan Nabi SAW tidak contohkan hal ini ketika baca Asmaul Husna tujuannya untuk zikir. Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq 1000 kali. Apa artinya ya Razzaq? Yang mau memberi rezeki. Itu cuma Allah dipanggil-panggil saja. Pas atau tidak? Ini saya berikan gambaran. Coba ada bakso lewat di depan DS ini. Terus panggil, ya bakso, ya bakso, ya bakso, ya bakso, ya bakso, ya bakso, ya bakso. Pasti apa dibalas nanti oleh tukang baksonya? Mau apa, Pak? Enggak, saya cuma ya bakso, ya bakso, ya bakso, ya bakso, gitu. Ya, paham ini maksudnya? Nah, mintanya apa, Pak? Kamu sudah panggil-panggil saya tadi. Paham ini kan? Paham ini ya? Nah, ini lewat penjual ini. Mas. Ini panggil ulang-ulang itu. Mas. Terus masnya balik. Ada apa, Bu? Enggak, saya cuma panggil-panggil saja. Kurang kerjaan berarti kan? Iya kan? Tujuannya manggil, karena ini kan manggil nama. Berarti apa permintaannya? Itu yang diminta seperti dalam ayat ini. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka hati-hati. Kalau ada buku-buku yang nyariatkan baca Asmaul Husna berkali-kali seperti itu, coba lihat. Karena ada buku Asmaul Husna seperti itu loh. Pernah nggak baca kayak begini?
Nah, itu mujarobat mana ya. Itu. Apa ini yang buku yang jenengan kasih dulu itu? Mujarobat isinya apa, Mbah? Mujarobat isinya apa? Oh, seperti raja-raja, malah lebih syirik lagi itu. Paham ini ya? Jadi Asmaul Husna jangan cuma diulang-ulang seperti bacaan zikir. Digunakan untuk apa? Tawassul, doa setelah itu. Itu yang ada. Karena ada sampai seperti itu. Hitungannya lagi sendiri-sendiri lagi. Ada yang 10.000 sekian, ada yang 1.000 sekian, ada yang 500 sekian, ada yang 100 sekian. Saya pernah baca buku ini. Saya bilang ini buku apa ini kayak begini ini? Buat seseorang saja ya tuh. Ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Nah, ya apa tadi? Wah, ini saya belum dengar yang itu. Ya Latif juga ada. Nah itu. Mudah-mudahan nggak kesurupan dengan setan Latif nanti ya. Karena ada yang kesurupan loh kayak begini. Ya, dia kesurupan tuh gara-gara tadi amalan yang tidak ada tuntunan itu. Jadi ketika di ruqyah keluar tadi jinnya tadi. Jin itu yang masuk di situ, merasuk di situ. Ya memang yang namanya amalan gak ada tuntunan ya setan yang paling dekat di situ. Ya, setan yang paling dekat untuk merasuk di situ. Itu jadi ingat, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Berarti gunakan asmaul husna untuk tawassul. Terus wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan mereka yang tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah tadi. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Lihat Ibnu Abi Hatim katakan tentang ayat di atas. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala yulhiduna fi asma'ihi, orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Ibnu Abbas mengatakan mereka telah berbuat syirik dalam nama-nama Allah. Ibnu Abbas mengatakan orang-orang itu menamakan Al-Lata dari kata Al-Ilah dan Al-Uzza dari kata Al-Izza. Al-Amsi mengatakan Al-A'mash mengatakan mereka menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak ditetapkannya. Nah, yulhiduna fi asma'ihi maksudnya orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-namanya. Lihat bentuknya satu. Ibnu Abbas katakan mereka telah berbuat syirik dalam nama-nama Allah. Berarti menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam nama. Jadi manusia ada yang dinamakan seperti itu pula, memakai nama-nama Allah sebagai tandingan berarti untuk Allah. Ada yang bentuknya nama berhala dinamakan dengan Asmaul Husna. Contoh, ada berhala namanya Lata. Wala tazarunna aliyatakum wala tazarunna waddaw wala suwa'aw wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Salah satu nama berhala. Ada lagi orang-orang jahiliyah itu punya nama berhala Lata, Uzza dan Manat. Lata, Uzza dan Manat. Lata itu dari apa? Dari kata ilah, al-ilah. Dibuat jadi bentuk ta'nis, muannas, bentuk perempuan, ditambahkan tak di situ. Jadi Lata. Dijadikan bentuk perempuan. Ada lagi berhala namanya Uzza. Berasal dari nama Allah Al-Aziz, Maha Perkasa, dibuat jadi bentuk taknis perempuan, ya. Jadi ditambahkan tak marbuto di situ, akhirnya jadi Uzza. Manat dari apa? Manan. Dibuat ada bentuk taknisnya perempuannya, jadi Manat. Ya, jadi bentuk Manat. Maka orang-orang musyrik itu biasa mengelabui dengan memperbagus nama. Juga Al-Amas katakan mereka menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak ditetapkannya. Berarti kalau kita mau memberi nama pada Allah atau menetapkan nama Allah harus dengan dalil. Sekarang lihat kandungan bab. Kandungan bab. Yang pertama,
Kewajiban untuk menetapkan nama-nama Allah sesuai dengan yang telah ditetapkannya. 2. Yang kedua, nama-nama Allah itu indah. Nama-nama Allah itu indah atau nama-nama Allah itu terbaik. Tidak ada yang mengenalkan nama-nama Allah. Terus yang ketiga. Yang ketiga, diperintahkan untuk berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah. Jadi kalau berdoa gunakanlah Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna bukan jadi bacaan zikir saja, namun ada doa setelah itu. Terus yang keempat. Yang keempat, pengertian menyelewengkan nama-nama Allah. Apa pengertiannya tadi? Ada bentuknya berbuat syirik, ada bentuknya namakan berhala dengan nama Allah, ada bentuknya dia tetapkan nama Allah tanpa dalil. Terus yang terakhir yang kelima. Yang kelima, ancaman bagi orang yang menyelewengkan nama-nama Allah. Ancaman bagi orang yang menyelewengkan nama Allah. Baik, kita cukupkan dulu. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.